dari keterangan dari official Humas Polda gitu. Tapi seandainya betul dan beliau tidak datang ya harusnya sih ini ya penyidik bisa melakukan upaya gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan panggilan secara patut dan sah tapi masih tidak datang kan artinya tidak kooperatif gitu guys. Masalah NM memang seru, iya betul. Kegajilan dan nggak ada sama netizen. Betul, saya nggak munafik ya. Ketika membahas Nikita Mirzani banyak viewsnya gitu, banyak ininya. Tapi tidak tidak semata-mata buat ngecari views dan follower aja, tapi memang menarik guys kasusnya, emang menarik gitu. Saya juga karena kasus ini akhirnya buku-buku yang dirak yang sudah berdebu tuh kebuka lagi gitu, buku-buku waktu zaman-zaman saya masih kuliah. Artinya apa? Artinya ini kan menjadi nilai edukasi tersendiri juga bahkan bagi kami-kami yang yang sudah pernah sekolah di bidang hukum tapi udah ibaratnya udah bangkotan lah gitu. Maksudnya akhirnya harus belajar lagi dari kasus ini gitu. Iya. Nah, kalau yang diwakili itu tadi kan perdata tuh guys. Konteksnya tadi kan ditanya masalah persidangan perdata. Jadi kalau sidang perdata itu memang nggak ada kewajiban untuk hadir baik penggugat maupun tergugat karena secara hukum bisa diwakili oleh pengacaranya. Jadi baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys tuh dari sidang pertama di perdata tuh sebenarnya hadir. Bukan hadir secara fisik tapi hadir diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Kapan Bang Reza Gladys dan Nikita Mirzani ada kewajiban untuk hadir di sidang perdata? Saat mediasi nanti prinsipal baik tergugat maupun penggugat wajib datang gitu. Gitu guys, hari ini sidang kedua perdata Niki, dengan demikian kasus perdatanya diterima. Ya, jadi secara persyaratan formil artinya gugatan perdata Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gladys tidak cacat formil. Buktinya apa? Tuh buktinya disuruh mediasi, ya kan? Nah, tapi apakah nanti saat pemeriksaan perkara, jadi gini, seandainya cacat formil, pasti sebelum mediasi itu sudah diberitahukan, ini loh ada cacat formil nih, syarat formilnya nggak terpenuhi, dikasih kesempatan untuk apa? Untuk melakukan evaluasi dan revisi. Tapi ketika sudah masuk ke pemilihan mediator, kemudian upaya mediasi, itu artinya persyaratan formilnya terpenuhi gitu. Tapi nanti di saat nanti pemeriksaan perkara itu kan nanti majelis hakim yang menilai apakah gugatannya relevan gitu. Relevan dalam artian ini benar nggak nih sih penggugat sama si tergugat ini ada hubungan hubungan keperdataan misalnya gitu. Terus benar nggak nih kronologinya begini gitu. Artinya ini diterima ya, belum ditolak gitu. Jadi belum ditolak, artinya syarat formil sudah cukup dan tidak cacat. Ya udah aku anteng sambil nyariin aja. Iya, Yans. Kalau mediasi gak kalau mediasi RG mau damai 100 M dan NM setuju sidang perdata selesai. Iya, artinya kalau misalnya nih, walaupun mustahil ya, seandainya andai boleh dong ya. Misalnya ternyata mediasinya menemukan titik temu ya. Artinya pihak yang bersengketa di perdata sepakat untuk menyelesaikan secara non litigasi. Artinya tanpa proses peradilan gitu ya. Nah, artinya selesai di saat itu. Tapi apa sih substansinya kan kita nggak tahu. Tapi kemungkinan kalau mencapai titik temu ya artinya mengakui bahwa 4 miliar itu hasil dari kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian secara lisan. Gitu, yang sah berdasarkan versi mereka. Iqbal, kan tadi saya sudah katakan, kamu boleh mendengar, kamu cuman saya nggak mau gitu kalau kamu mengacau gitu. Jadi sorry ya, saya bisukan kamu.
Tapi kalau benar itu adanya di Riki dilaporkan sudah 2 kali pemanggilan, bagaimana atau apakah akan dijemput? Kalau secara prosedural, tentunya kalau sudah dilakukan 2 kali pemanggilan, secara patut ya, secara patut dan sah artinya ada surat yang datang gitu, diterima oleh si pihak yang dilaporkan. Nah harusnya penyidik melakukan upaya pemanggilan paksa gitu. Iya, kalau mediasi berhasil ya logikanya kan kan yang disengketakan ini kan masalah wan prestasi. Tadi sebenarnya ada menarik ya dari pernyataannya Bang Fahmi mengatakan bahwa jangan dilihat nominalnya, tapi kak untuk menguji apa wan prestasi itu. Apa sih wan prestasi itu kan berasal dari ingkar janji. Ingkar janji artinya ada perjanjian dong. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh gitu. Nikita Mirzani itu menurut saya targetnya bukan mendapatkan 4 miliar dan 100 miliar gitu guys, tapi untuk menguji apakah betul itu perjanjian yang mereka lakukan melalui telepon yang direkam itu sah secara hukum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata gitu. Itu kan dipaksa, itu kan ini kan belum ada putusan gitu. Terus tapi kan udah dilaporin polisi, bahkan udah P21, emang udah putus, emang udah ada hakim menyatakan Nikita Mirzani bersalah belum kan gitu. Artinya masih ada kesempatan untuk menguji perjanjian antara mereka sebelum berarti ada asas ya, tidak ada pidana tanpa kesalahan, artinya tidak ada seorang pun dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Enggak, tadi si Iqbal itu rese guys. Kan kalian merasa nggak nyaman gitu. Jadi saya nggak akan membisukan kalau untuk netizen saya gitu. Belum lah. Apa? Kenapa tadi bingung Diana Sibuan? Kenapa kak? Bingung kenapa? Apa yang bikin bingung? Iya, itulah makanya apa? Sebenarnya itu kan dipancing-pancing ya, makanya ini juga sih ya. Jadi jam terbang tuh juga memang nggak bisa dipungkiri ya guys. Kan dipancing-pancing. Ini dong, kok sepenggal-sepenggal kata NM kan. Besoknya kan di ini yang utuh ya kan, walaupun masih sepenggal-sepenggal juga, cuman berkesinambungan kan akhirnya kan terbongkar kan, akhirnya kan jadi bahan kritik gitu. Coba kalau kemarin itu nggak disebar, menurut saya tuh masih ada agak berimbang ya suara netizen gitu. Ini kan nggak bisa kita pungkiri ya, netizen suaranya lebih banyak ke Nikita gitu. Masuk IGD lo level mulut tetangga aja mau, iya. Iya, jadi kemarin tuh pancingan gitu. Kalau mediasinya damai, kemudian deal bayar 100 M, walaupun mustahil ya, seandainya benar ya, mudah-mudahan kan, namanya kita nggak tahu ya. Misalnya mungkin nggak 100 M lah, kan namanya mediasi itu pasti ada negoan. Misalnya katakanlah yaudah deh, perjanjiannya sah, tapi jangan minta ganti rugi ya gitu. Tapi kita damai aja mediasinya, artinya kan diakui itu kan, perjanjiannya kan sah, perjanjian yang lisan itu. Nah, apakah kasusnya dipidananya dihentikan? Tidak otomatis dihentikan, karena ini pertama kan proses hukum sudah berjalan, tapi ketika nanti jaksa akan tetap menyidangkan, tentunya kan dengan adanya putusan atau hasil dari mediasi yang mengatakan bahwa perjanjiannya itu sah ya, unsur pemerasan kan jadi gugur gitu guys. Mm-mm. Tapi kalau prediksi saya sih sulit untuk mencapai titik sepakat di mediasi ini ya nanti ya gitu. Tapi agak seru nanti nih kan, mereka akan ketemu
tanpa didampingi pengacara kan. Pengacara nanti nunggu-nunggu di luar gitu. Ya kan, kira-kira teman-teman bisa bayangin nggak nanti ketemu ya kan DRG Nikita, terus Mail, terus suaminya DRG di ruangan mediasi itu gitu, ngobrolnya bagaimana. Iya, jadi apa? Nah, kalau TPPU itu dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia dapat terbukti jika ada predikat crime yang terbukti. Misal kasus narkotika, kemudian kasus penipuan, termasuk pemerasan gitu. Jadi buktikan dulu pidana utamanya, baru TPPU-nya nanti disertakan gitu. Nah, tapi seandainya ada TPPU dan ada pidana utama terbukti belum tentu TPPU-nya terbukti. Bisa aja pidana utama saja yang berdiri sendiri gitu. Tapi yang pasti TPPU tidak bisa jomblo kayak kalian. Jadi dia harus ada pasangan. Menurut Abang ada nggak nih kita meres dari rekaman yang kesebaran? Nah, kalau dikatakan kita memeras kan yang ngobrol kan bukan kita sebenarnya gitu, guys. Gitu. Kan yang ngomong kan Mail. Gitu. Tapi sebenarnya gini, saya jujur-jujuran ya. Kalau dikatakan unsurnya masuk tuh masuk gitu. Kalau unsurnya tuh masuk. Tapi jadi kan teman-teman ingat gak zaman dulu acara TV itu acara apa gitu yang tentang berita-berita kriminal ya. Bang Napi karena ada dia slogannya, kejahatan itu ada bukan karena ada niat dari si pelaku tapi karena ada kesempatan. Nah, itu yang menjadi selalu bahan kritik saya gitu. Si korban di kasus ini memberikan kesempatan untuk dia dikorbankan gitu. Ngerti nggak? Dia berbicara dengan teman sejawatnya, sama-sama dokter kan, dokter O. Nah, katakanlah kita ikutin logika dari pengacaranya DRG ya, yang mengatakan si DRO menyuruh udah tutup aja mulutnya Nikita Mirzani dengan uang. Nah, kalau kita akal sehat ya teman-teman, kalau kita akal sehat dan waras, gue kayaknya mau diperas deh gitu. Kira-kira mau nggak sih melangkahkan kaki maju ke depan lagi untuk membiarkan diri kita diperas gitu? Terus menghubungi lagi pihak yang dikatakanlah penjahatnya, kan nggak mungkin gitu loh maksud saya. Itu jadi unsurnya ada, cuman apakah ini kejahatan murni atau bukan, itu yang selalu saya pertanyakan. Apa bisa Mail yang dipenjara Nikita bebas? Everything is possible. Karena ada pasal 55 ya. Pasal 55 itu pasal penyertaan gitu. Jadi itu akan membagi peran. Itu teman-teman tahu nggak? Pasal 55 itu sebenarnya pasal mengadu domba. Sengaja ditaruh pasal 55 supaya baik Nikita Mirzani, ini analisa saya ya, menurut saya ya, Nikita Mirzani supaya para pihak yang terdakwa ini mengamankan posisi masing-masing, ngerti nggak? Karena itu kan ada pasal, kan dia ada urutannya, bahasa mudahnya ya, pelaku utama, pembantu pelaku utama, atau hanya mengetahui. Nah, itu nanti hukumannya beda-beda. Jadi yang pelaku utama yang menyuruh tuh beda nanti sama yang disuruh gitu. Jadi pasal 55 itu sebenarnya upaya, menurut saya tuh strategi untuk mengadu domba aja gitu. Jadi bisa aja kemungkinan Mail di dalam atau Niki yang di dalam, dan bisa aja dua-duanya bebas dan bisa aja salah satunya masuk gitu. Tergantung nanti dari mereka nanti bagaimana gitu, guys. Artinya dengan keterbatasan sekarang kan kita belum bisa menebak-nebak yang begitu. Ini pasti ini, tapi kadang kita analisa ya guys, kita konsepnya analisa ya, bukan jadi dukun ya. Aduh, domba apa korban domba ya? Sini korbannya kambing sama sapi kemarin.
Siapa yang cinlok? Aduh, saya hari ini mulai, kemarin flu, dia mulai batuk. Jam 3 nih saya ke ini lagi guys, ke ada job lagi gitu. Kalau NN ngormin Mail kayaknya udah dari awal ya. Iya, betul. Oh si H sama si Big. Kok bisa pas seperti TPU yang mana bang? Nah, jadi di kasus Nikita Mirzani ini dikatakan TPPU itu karena uang yang didapat itu digunakan, kalau tidak salah, tapi teman-teman koreksi kalau keliru ya. Kan infonya uang yang didapat dari DRG itu 2M ya. 2M itu ditransfer langsung ke pihak ini perusahaan gitu. Perusahaannya tuh nampaknya developer rumah gitu. Jadi karena memang pasal 3 TPPU itu dia ada salah satu unsurnya tuh mentransfer, menghibahkan, kemudian mengubah bentuk uang yang diduga atau patut diduga hasil dari kejahatan gitu. Jadi kan ini kan dianggapnya memeras gitu. Jadi hasil uang perasannya itu untuk bayar rumah gitu. Makanya tuh dianggap masuk TPPU gitu. Tapi nanti akan dibuktikan gitu guys. Nanti ada pembuktiannya gitu. Iya, makanya TPPU itu kan dia agak kurang tadi ya. Jadi salah unsur utamanya itu juga ya menyamarkan dan mengaburkan lah gitu. Contoh, misalnya nih contoh ya, contoh menyamarkan. Si Miku mentransfer ke ini ke Big Star tuh. Ya kan si Miku nih korupsi nih misalnya. Terus menumpang transfer ke Big Star, terus Big Star juga nitip lagi ke si Kukilen gitu, Kukilen terus nitip lagi ke Briling. Nah dari Briling itu nanti diambil cash ya kan, diambil cash terus belilah tanah gitu, belilah aset, tapi namanya nama siapa nih, nama Angelia gitu. Nah si Angelia nih dijual lagi tuh tanahnya, baru tuh duitnya diambil gitu. Jadi supaya tidak mudah terlacak gitu. Makanya saya kan mempertanyakan, kalau dikatakannya TPPU di kasus ini, apakah mungkin gak sih seandainya Nikita Mirzani menyadari bahwa dia melakukan pemerasan dan dia begitu cerobohnya membayar rumah atas nama dia sendiri gitu. Padahal kan mudah banget kelacaknya. Betul betul betul. Sama kan pasal 368 tuh juga kecerobohan itu guys sebenarnya. Coba teman-teman perhatikan deh. Dan sejak awal saya tuh yang paling saya kritisi itu pasal 368-nya. Kenapa saya kurang membahas TPPU? Karena gugurkan aja 368, nanti TPPU-nya gugur gitu. Tapi kan ternyata jaksa luar biasa cerdas loh di kasus ini. Ternyata di detik-detik terakhir diubah 369 gitu. Jadi nempel dulu nih kan predikat pemerasnya gitu dengan ancaman kekerasan gitu. Jadi kan diangkat lah, di-up lah Nikita Mirzani suka melakukan bullying segala macam. Jadi dikorelasikan gitu kan dengan karakternya. Itu menurut saya sih jujur ya, sorry to say, menurut saya itu salah satu pembunuhan karakter pasal 368 itu. Karena apa? Akhirnya kan diubah kan 369. Gitu. Jadi kelihatannya kan wow banget memeras dengan mengancam dan ancaman kekerasan gitu. Tapi saya jujur ya, saya akuin cerdas loh strategi aparat gitu, oknum yang menangani kasus ini. Tapi yang disayangkan itu kok bisa-bisanya waktu penetapan tersangka pasal itu gitu. Di pasal 368 dan nyatanya diubah kan gitu. Cucian kayak ini peras banget. 6 JPU ya, itu unik juga guys.
apa sebesar-besarnya kasus itu ya biasanya tuh, kecuali kalau kasus tipikor tuh, karena kan tipikor tuh guys berkasnya tuh aja bisa bisa tebel banget gitu, bisa ada kali 1 meter itu berkas. Ketebalan kertasnya kalau kalau tipikor. Tapi kalau kasus ini kan kasus pidana umum ya, kan KUHP, bukan, terus UU ITE gitu, bukan extraordinary crime, gitu. Extraordinary crime itu misalnya tipikor, narkotika, kemudian terorisme. Nah ini kan pemerasan, bukan kasus yang dianggap extraordinary crime, artinya bukan kasus yang luar biasa gitu, kasus biasa aja. Enam JPU mungkin karena nggak biasa kan dia seperkara seperkara tuh JPU-nya sama guys. Jadi SPK kalau dalam bahasa, apa orang-orang berkasus itu SPK kepanjangannya seperkara. Kok sidang sidang apa sidang perdata sebentar? Iya memang begitu. Nanti yang lama itu kalau sudah pembuktian replik duplik gitu, terus eksepsi segala macam, jadi jawab-jawaban, sanggah-sanggahan dalil gitu, itu nanti yang panjang, atau pemanggilan saksi-saksi. Kalau awal-awal tuh begitu guys, memang begitu sidang tok udah selesai ditunda lagi gitu. Bukan itu tadi, tapi tadi bukan ditunda ya, tapi dilanjutkan ketika mediasi sudah selesai kan gitu notnya. Mm-mm. Nanti sidang berikutnya ini nggak seru, masih belum seru. Nanti sidang berikutnya nih cuman membacakan hasil ini, hasil apa, hasil mediasi. Nanti sidang, yang lusa nih, misalnya besok sidang. Nah, besok sidang ini kan cuman apa, agendanya untuk apa, laporan ini kan, membacakan hasil mediasi. Nah nanti baru tuh berikutnya tuh pembacaan pokok perkara gitu. Pembacaan pokok perkara tuh juga, dia panjang, cuman, apa, cuman dari penggugat yang membacakan nanti, bantahannya nanti sidang berikutnya lagi gitu. Jadi sidang gini guys, sidang perdata itu beda sama pidana. Jadi pidana tuh hakimnya aktif kan. Kalau perdata ini pasif, dia mendengarkan aja gitu. Makanya kurang seru memang kalau sidang perdata itu. Beda kalau hakim di pidana tuh kan dia nanya-nanya, aku perdata nggak? Apa nunggu apa jawaban? Panjang ya. Kalau prediksi saya di atas 3 bulan kayaknya selesai ya. Apa tadi nanya apa? Saya kalau ngomong tuh matanya ke atas. Saya soalnya sambil rebahan nih guys.